Selamat pagi, gimana kabarnya? Pagi hari ini kalau nggak salah libur semua kan ya Mbak Vera ya, ada pilkada. Jadi mungkin di sela-sela waktunya udah siap untuk ngobrol-ngobrol sama kita pada pagi hari ini. Pastikan memilih yang terbaik untuk memimpin daerahnya masing-masing dengan yang baik gitu ya. Jadi, yang antara yang ada, itu yang terbaik deh. Habis gitu, CHP, baru tuh pergi ke tempat pemilihan. Ini masalah memilih ini juga perlu dari bukan hanya urusan pilkada ya Mbak. Iya. Bukannya memilih wakil gitu loh ya. Iya. Tapi memilih teman hati. Iya. Teman tidur. Pemimpin hidup. Iya. Apa sih kita Emang ngomongin hari ini ngomongin apa sih Mbak? Hari ini kita ngomong masalah begini, menikah di usia matang. Ya. Oh, kayak Sex and the City gitu kali ya. Jadi kayak perempuan-perempuan yang 4 orang itu yang menikahnya di umur sekian-sekian, ada yang satu menikah umur sekian, yang lainnya belum. Kamu ya, kalau favoritnya Sex siapa? and the City kan lokasinya di New York ya. Nggak ada tuh yang orang tuanya gitu. Kamu kapan mau nikah? Ya ketemu arisan keluarga, kapan mau nikah gitu nggak? Gitu nggak? Ditanyain sama temennya. Jadi nggak sama itu kemarin? Enggak. Gitu. Iya, gitu kan. Nah ini yang kita mau ajak ngobrol sahabat perempuan nih. Kenapa memilih menikah di usia matang? Apakah karena ada trauma-trauma di belakangnya? Ini ngomongin aku ya. Aku menikah di umur 32 loh. Mbak, kamu sensi deh pagi hari ini. Kamu menikah di usia berapa Mbak? Di umur 32 tahun. 32 tahun. Iya. Cukup matang ya Mbak? Alhamdulillah matang banget ya Pak ya. Iya gitu. Apakah nanti Mbak Vera juga tanya ya, cerita ya Mbak. Apakah karena pilihan kamu memang ada traumatik di sebelum-sebelumnya? Atau karena kebanyakan kasus yang kalau sekarang memilih gitu. Iya. Atau justru memang gini, enggak, gue mau nikmatin hidup gue dulu, puas-puasin dulu, nanti begitu selesai baru jebret gitu. Ada yang kayak gitu juga kan. Oke. Sebelum kita ngobrol berdua lebih panjang, minta maaf Mbak Oki masih istirahat dulu. Kita pastikan, kita doakan supaya Mbak Oki dengan kehamilannya tetap lancar, besok cepat kembali lagi di CHP. Dan ini dia, kita saksikan sama-sama tayangan berikut ini. Memiliki paras yang cantik, ditambah sukses di dunia karir, serta memiliki segala yang diinginkan, tentu menjadi nilai lebih bagi para wanita. Namun, terkadang di tengah kesuksesan yang dimiliki, mereka kerap lupa akan kodratnya sebagai wanita yang harus menikah, memiliki keluarga, menjadi istri untuk suaminya, dan juga menjadi ibu untuk anak-anaknya. Makanya, tak heran bila ada beberapa sahabat perempuan yang karena kesibukannya tersebut lupa akan masa depannya untuk menikah. Hingga pada akhirnya, menikah di usia matanglah yang dipilih mereka. Dan hal inilah yang dirasakan oleh artis cantik satu ini, di mana di usianya yang kini sudah menginjak 30 tahun, sahabat perempuan satu ini masih memilih untuk sendiri. Meski sempat menjalin kisah dengan beberapa pria, namun karena belum ada kecocokan, wanita ini memilih untuk santai menjalani hidup. Lantas, seperti apa kisah selengkapnya? Hanya di Curahan Hati Perempuan berikut ini. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama Anda ke Jody. Nak, sini nak. Mana nih? Ayo. Hai. Pagi. Nak, awal mana umur 30 masih secantik ini mas, santai aja ya. Apa kabar? Apa kabar? 30 sih masih seger-segernya ya. 32. Santai ya. Agak tua dulu. Gitu. Oke. Sebelum ini nih, sekarang kan masih sibuk banget syuting gitu apa? Masih, tapi nggak sibuk-sibuk banget lah. Bukan karena gara-gara sibuk banget gitu, jadi sampai nggak bisa lihat gitu. sana, lihat sini gitu. Mungkin karena emang aku terlalu santai aja kali ya, jadi ngikutin aja gitu. Jadi gimana bisa santai sih kalau yang datang ngantri gitu berbondong-bondong gitu Nggak kan? berbondong. Enggak ya, nggak berbondong-bondong. Tapi ada yang ngantri panjang gitu ngantri kan. panjang ada sih gitu Ya, kan. dan mungkin terlalu picky juga. Jadi kayak ya udah kita ngikutin aja sih gitu. Apa sih yang mau dipilih tuh seperti apa gitu maksudnya? Mungkin apa ya, Kriteria deh. keyakinan kali ya. Maksudnya aku sendiri kalau misalnya udah yakin dengan si cowok itu, ya pasti akan merencanakan ke depan. Tapi mungkin
belum kali, kemarin-kemarin belum yakin, jadi ya belum aja. Memang yang gitu. bikin kamu yakin apa nah? Ya nggak tahu ya, bisa yakin dengan orangnya dan misalnya dia bisa masuk ke keluarga, banyak kan seperti kriteria-kriteria gitu. Misalnya mami papi udah cocok banget nih, oke, tapi kalau misalnya akunya nggak cocok kan nggak bisa gitu, nggak mungkin gitu. Kalau sama kerjaan-kerjaan, maksudnya dalam pilihan-pilihan lain ya, bukan urusan cinta-cintaan nih. Itu gitu juga, misalnya kerjaan, ya nih kayaknya cocok nih sama aku ambil gitu. Iya, feeling sih. Pakai feeling gitu memang. Yang ini pun begini. Iya. Kalau yang katanya sudah pernah menjalin beberapa dengan yang lain-lainnya, itu tuh di sana pakai oke juga waktu itu. Iya, pakai feeling. Oh, tapi pakai Dia langsung dalam gini pakai feeling. Tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Iya. Jadi feeling tuh kirain tadi kita lagi libur, lagi gini-gini. Oh, oke. Oke. Tapi ini ada target-target nggak bahwa nanti sampai umur segini harus gitu? Karena khawatirnya gini bukan nakut-nakutin, tapi kan kadang-kadang ada yang santai-santai, santai-santai tiba-tiba Lupa. Lo kok udah segini ya? Terus akhirnya udah nggak sempat milih lagi, ya udah yang ini datang set gitu. Itu kan jadi malah memperpendek waktu Untungnya untuk sih aku, milih, mami aku tuh selalu nge-push. Jadi nggak nge-push banget sih, cuman kayak dari umur 26 tuh udah yang kayak wanti-wanti gitu. Ayo cari pacar yang benar, cari pacar yang buat nikah gitu. Iya, dari umur 26. Cuman kayak emang belum kali ya, akunya juga kayak masih santai, ntar lah mau kerja dulu lah segala macam gitu. Jadi ya mami sih ngikutin aku aja gitu. Kalau misalnya akunya udah yakin pasti juga kan mami Ada terima. kakak adik nggak sih di rumah? Ada. Udah Kakak married? aku udah married, udah punya 2 anak, tapi laki ya. Terus aku punya adik cewek 1. Belum sih, belum. Masih kerja juga dia. Tapi emang selama ini nggak ada apa traumatik apa gitu, pernah sedih banget atau karena direcokin ini itu Nggak mau gitu. di matanya Kalau berkaca-kaca sedih lagi. banget sih, bukan aku yang ngomong. Kenapa sih? Yang itu, yang ini psikolog Kalau kan soalnya. biasanya gitu ya. Kalau aku kan- Mantiknya dari mata itu nunjukin ke hati, Oke, kedalaman aku hati sama aja deh perempuan kalau tuh ada gitu. apa siapa-siapa di sana. Jadi gini Mbak Vera gitu ngomong. Jadi gini, Mbak. Supaya matanya nggak kalau kelihatan. sedih sih ya pasti kalau misalnya kita putus cinta pasti sedih kan. Gitu. Tapi nggak sampai ada yang traumatik banget sih, nggak ada gitu. Oke. He's still there soalnya. Hi. Ah, hi-nya yang mana nih? Hi yang mana? Ada deh. Dibacain. Kamu kena juga nggak urusan kalau setiap acara keluarga, acara ini itu kapan, mana? Itu udah kenyang banget. Iya, terus kamu menjawabnya apa? Kalau saya Iya, dulu nanti. gini, bulan Mei gitu. Maybe, yes, maybe no. Standar jawabnya gitu. Udah sering banget sih, apalagi kalau misalnya lagi kumpul keluarga atau misalnya lagi ada kawinan, kita datang ke kawinan, kapan nyusul pasti udah sering, jadi kayak udah biasa aja. Jawabannya apa biasanya? Doain aja ya tahun depan, doain aja tahun depan gitu. Oke. Menarik ya. Karena masih menikmati proses kerjanya nih. Karena lucu deh, Benar, perempuan-perempuan di usia kayak begini nih, ya kayak lagi terjebak dalam dua dunia. Jadi gini, di antara menikmati independensi kerja, karir, pendidikan gitu ya. Di satu sisi kayak nyari-nyari pasangan, ya. Dan aku suka deh dari jawabannya. Ya kalau nemuin cocok aja. Jadi memang perempuan zaman sekarang kalau belum nikah di usia matang, di usia 20 sekian, 30 sekian, sebenarnya karena mereka menghargai diri mereka sendiri. Nggak mau menyukai laki-laki yang sebetulnya downgrade, jadi menikahi di bawah karena merasa memang nggak sreg dan maksa-maksain diri cuma karena social pressure gitu loh. Benar. Aku setuju sekali. Jadi yang nggak downgrade tuh kayak gimana, Nak? Ya. Mungkin ada yang cocok nih. Ya maksudnya ada yang nonton gitu, maksudnya. Tuh kan, dia pakai kode soalnya maaf ya sampai perempuan pakai kode keras. Mbak Ana ini Kita pakai pakai kode. kode keras Loh, ini berdua kodenya nih, keras obrolannya. banget. Terlalu banyak kode-kode ya. Oke, Jadi kode. Tapi ya share di sahabat perempuan Iya, deh, maksudnya kira-kira kayak kriteria gimana? lajang perempuan di umur 30 itu apa sih? Soalnya kan Sebenarnya tadinya aku sih nggak punya kayak apa ya, kayak harus cowok tuh harus kayak gini, bener-bener enggak sih. Tapi Jadi yang kayak bikin kamu nyaman apa? kayak apa ya, kalau misalnya jadi pacar aku yang sekarang ini sebenarnya temen aku yang udah lama banget 10 tahun yang lalu, tapi pada saat itu emang belum ada perasaan apa-apa. Nah pas aku lagi sama-sama single, dia juga single, kita ketemuannya juga nggak sengaja, terus tiba-tiba di situ ketemuan pertama aja udah langsung klik aja, terus kayak udah nyaman. Nah pas ngejalanin hubungan selama ini udah 4 tahun ngejalanin hubungan. Nah, udah 4 tahun ngapain lagi nih? Nih, sekarang berarti udah ada Ya kan? iya 4 udah tahun ada, kemudian. tapi emang kayak aku tuh kemarin kayak, yuk kerja dulu gitu. Ini usianya bedanya jauh nggak?
Seumuran. Sama sih Maksudnya 4 tahun jalin hubungan, terus tiba-tiba udah ngerasa cocok nih, tapi tiba-tiba Anda tuh bilang begini, kerja dulu. Memang apa? Maksudnya memang mau ngumpulin properti banyak dulu sebelum nikah? Itu iya, cuman kayak atau nggak yakin bahwa dia mampu siap aja menafkahi kali ya, gitu? masih nanti aja deh kalau kawin nanti aja gitu. Masih santai sih, kayak pengen kerja aja dulu gitu. Emang kalau udah Tapi nikah emang nggak bisa kerja sambil iya. kerja? Tapi kan Oh, udah sambil ngomong ke diri sendiri gitu. Pasti kan udah beda lagi, maksudnya kayak kewajiban, hak segala macamnya kan udah beda lagi kalau misalnya udah menikah gitu. Jadi kayak kita sih udah kesepakatan bersama. Jadi kayak 2 tahun awal kita pacaran tuh emang udah ada rencana plan untuk menikah. Cuman kita kerja dulu deh, tapi emang plan itu ada gitu. Calon pacar yang sekarang ini di entertainment juga? Enggak, bukan. Oh, oke. Jadi beda banget kerjaannya. Tapi aman-aman aja selama 4 tahun ini. Jadi bukan masalah orang-orangnya, tapi adalah di diri kamunya sendiri gitu ya. Hatinya belum terlalu yakin. Apa? Hatinya belum terlalu yakin. Udah sih sebenarnya. Yakin sama orangnya apa yakin untuk mengambil keputusan nikah? Dua-duanya udah sebenarnya. Ya udah kalau gitu besok aja gimana? Ya oke, nanti kita lanjutin ya ngobrolnya sama Aneka. Jadi setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Iya maksudnya gitu. Oke, ini kita lanjutin lagi ya ngobrol sama Aneka. Ini kita temanya adalah menikah di usia matang gitu. Karena kan memang di sebagian di kita nih gitu masih banyak yang kalau udah umur 24, 25, kapan? Ayo dong nunggu apa lagi? Mana jodohnya, kenalin dan bla 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 gitu kan ya. Tapi kan sebagai perempuan yang saat ini gitu ya dengan kemajuan teknologi, sosialisasi dan sebagainya, perempuan-perempuan di usia sekarang dan di masa sekarang banyak bisa menentukan ini ya pilihannya sendiri. Seperti Ana gitu ya. Ya pokoknya milih yang udah enak dulu, cari momennya yang tepat dulu, mau kerja dulu, biar mapan dulu dan sebagainya. Kayak gitu Mbak Vera. Oke, Ana bisa ceritain lagi nggak? Sekarang katanya udah 4 tahun pacaran. Dua-duanya kerja. Si dia settle nggak sebetulnya? Iya. Oh, mapan dong. Orang tua aman. Udah oke. Ana juga cukup independen ya. Sebenarnya semuanya udah oke, cuman kayak kita mau lebih mapan aja. Lebih gitu. mapan. Jadi sama-sama cari duit. Yakin, gitu. bener-bener Supaya nyari apa? itu. Supaya Iya. apa? Kalau udah mapan terus nanti baru jreng gitu. Karena kayak, ya nanti setelah menikah jadi semuanya udah aman lah, kita mikirnya gitu. Gitu. Jadi nggak menyusahkan orang tua misalnya gitu. Sebenarnya hati-hati loh. Karena ya ini sahabat perempuan ya. I was at that moment ya sebetulnya ya umur 32 maunya punya rumah dulu, punya anu dulu, punya segala macam dulu. Bahkan aku dan suamiku menikah membiayai sendiri pernikahan kita di sebuah hotel di Senayan gitu ya, dan bulan madunya ke keliling Europe kita biayain sendiri. Rumah kita udah punya. Suddenly kita nyesel waktu umur 32 tahun. Kenapa nggak dari dulu ya? Ternyata ketika kita nikah kita nggak butuh materi-materi yang kayak begitu. Sebenarnya gitu ya. All we need cuma love. Jadi jangan-jangan waktu itu memang belum ready hatinya loh. Enggak, tapi benar juga Oh, kalau iya. materi itu penting banget, iya kan? Enggak segitunya. Masa? Kita cuma perlu tikar. Oke, kalau gitu besok. Kan udah bilang tadi besok. Kan bener kan dengar kata tante. Tante Vera. Tante Vera. Ini kita ngobrol sama Tante Dia aja gimana nih mamanya Ana ya. Apakah sudah tersambung? Selamat pagi Tante Dia. Apakah nyambung nih? Halo? Halo. Hai, Mami. Hai Mami, Iya. ini ada Ana di sini. Iya. Tante lagi di mana? Saya baru datang, baru nyampe rumah, ngambil istrinya tadi telepon. Oh gitu. Tante ini Maudi dari Curahan Hati Perempuan lagi ngobrol Oh sama iya, Ana. Mbak Maudi. Iya. Jadi ngobrol sama Ana nih Tante. Tadi Ana bilang kan udah pacaran 4 tahun. Sekarang Oh usianya iya, udah sama yang ini ya. sama yang ini. Sama yang ini ya. Iya, iya. Usianya gimana, Mbak? Ana udah kepala 3 nih Tante ya. Terus orang tua memang udah ya. katanya orang tua oke nih Tante sama Ana dan pasangannya sekarang. Iya, iya. Sebetulnya setiap anak pacaran sih kita ya yang penting anak suka ini ya kita oke-oke aja gitu. Tapi seringkali juga tante ingetin yang seiman ya, itu terutama. Tante inginnya segera nikah, Ana apa gimana atau terserah Ana aja Tante? Kan biasanya orang iya, tua tuh pengen tante sih udah
push dia ya. Oh, di push ya. Udah 30 usia 25, 26 gitu sih, saya udah ingat usia gitu. Tapi ya semua terserah Anda. Nah ini sudah 30, saya makin push dia udah 30, mau nunggu apa lagi? Dua-duanya udah cocok, ya gitu selalu sih tante ngomong Oh iya, gitu. tante tapi udah cocok juga sama calonnya Ana. Maksudnya Iya, sudah ketemu sama orang tuanya. Dari pacarnya udah 4 kali kita ketemu. Dari pihak pacarnya juga udah malah lebih